Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, salam jumpa berkah dalam. Saya Roman Doniswati dari Gereja Kristus Raja Bajiro ingin mengajak Anda sekalian untuk menghadap Tuhan. Kita mendengarkan sabdanya, merenungkan sabdanya, dan nanti kita mohon berbagi. Kita awali dengan tanda salib, membuat tanda salib, tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Hari ini tanggal 15 September kita merayakan Bunda Maria yang berduka cita. Kita baca terlebih dahulu sabda Tuhan dari Injil Santo Lukas bab 2 ayat 33 sampai dengan ayat 35. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah kita memang harus disikapi, harus ditanggapi oleh umat manusia. Dan sebagaimana kita ketahui, di antara kita umat manusia memang ada yang menerima Tuhan, ada yang tidak menerima Tuhan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Dan dari antara yang tidak percaya itulah ada sebagian dari umat manusia yang kemudian menolak Yesus, menyiksa Yesus, dan kemudian membawa Yesus di kayu salib untuk dihukum. Dan suasana yang demikian, peristiwa yang demikian inilah yang nanti juga mewarnai perjalanan hidup Bunda Maria sebagai ibu Tuhan, sebagai ibu yang juga mendampingi putranya di dalam hidup dan karyanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Nabi Yesaya berbicara tentang hamba yang bersengsara. Mesias akan menimbulkan pemisahan dan perbantahan. Tadi kita dengarkan dari ayat 34. Karena Mesias, maka suatu pedang akan menembus Maria. Ayat 35. Lukas dengan setia berpegang pada nubuat Yesaya tadi, sebab nubuat itu dengan tepat menggambarkan salib Yesus. Gelar Bunda Maria, Maria yang berduka cita. Bunda Maria yang berduka cita diberikan kepada Ibunda Maria dengan menitik beratkan pada duka cita dan sengsaranya yang memang sungguh kelewat batas selama menjadi ibu Kristus. Menurut tradisi gereja, duka cita Bunda Maria itu meliputi 7 peristiwa. 7 duka cita tersebut adalah pengungsian keluarga kudus ke Mesir, Yesus yang masih kanak-kanak yang hilang dan diketemukan di Bait Allah, nubuat Simeon
yang tadi kita dengarkan. Bunda Maria berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya menuju Kalvari. Bunda Maria berdiri di dekat kayu salib ketika Yesus disalibkan. Bunda Maria memangku jenazah Yesus setelah ia diturunkan di kayu salib. Dan yang terakhir, ketika ia dimakamkan. Bunda Maria menyertai Tuhan Yesus di dalam seluruh peristiwa yang terjadi. Dan 7 peristiwa inilah yang berkaitan dengan hal-hal yang berat di dalam kehidupan Bunda Maria dan juga di dalam kehidupan Yesus sendiri. Rupanya duka cita selalu melekat pada kehidupan mendampingi suka. Ada suka, ada duka. Suka duka selalu berpasangan. Maka tidak mengherankan, mencintai pun berarti juga siap memanggul salib. Mencintai selalu berarti siap berkorban untuk yang dicintai. Dan itulah yang juga terjadi pada Bunda Maria, yang siap sedia untuk melibatkan diri di dalam kehidupan Yesus, mendampingi Yesus putranya dengan penuh cinta. Bunda Maria juga siap dengan segala peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari Bunda Maria yang setia, yang penuh tahan uji, tulus di dalam menghayati panggilannya. Memang duka tidak dapat dihindari. Karena tantangan hidup, karena kesulitan-kesulitan hidup, karena banyak hal yang tidak terduga yang harus kita hadapi di dalam kehidupan. Ya, dan itulah pula yang saya kira kita alami di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam perjalanan hidup pribadi kita masing-masing. Selalu saja ada kesulitan, selalu saja ada cobaan-cobaan, selalu saja ada hal-hal yang berat, selalu saja kita mengalami kegagalan. Ya, namun itulah hal-hal yang seringkali terjadi tak terhindarkan, dan kita harus menghadapinya dengan tabah, dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman. Yang penting kita berjalan di jalan iman. Yang penting kita berjalan dengan prinsip-prinsip yang sungguh kita pegang teguh. Seperti Bunda Maria yang tekun di jalan panggilan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Semoga kita pun setia dan tahan uji, dan juga tulus ikhlas di dalam mendampingi keluarga, di dalam meniti panggilan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga kita senantiasa dikuatkan dan Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapa Maha Pengasih, terimalah permenungan yang kami laksanakan ini. Berikanlah kepada kami ketekunan, kesetiaan, kekuatan, tahan uji di dalam menghadapi suka-duka kehidupan ini, terutama cobaan-cobaan yang seringkali kami alami di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu ya Tuhan, kami mohonkan untuk kami, untuk keluarga kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat berkarya Tuhan.